Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B9 dengan anggota Rifasya Ayu Nurfaizah dengan NIM 15 2019 093, lalu ada saya sendiri Nadifa Azra Sania Mariadi dengan NIM 15 2019 099, dan yang terakhir ada Dita Gali Lugina dengan NIM 15 2019 105. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum jaringan kebun terlanjut. Pokok pembahasannya yang pertama ada soal topologi jaringan, penjelasan konfigurasi dan pengujian jaringan, tata cara pembuatan kabel straight, dan topologi jaringan pada saat praktikum offline. Yang pertama soal topologi jaringan, di sini terdapat sebelah kanan ada konfigurasi NAT, sebelah kiri ada RIP versi 2, dan yang terakhir ada OSPF. Langsung ke penjelasan konfigurasi dan pengujian topologi jaringan. Pertama, saya akan menjelaskan konfigurasi NAT dulu. Pada soal, yaitu adalah si NAT itu bisa mengakses reversi 2 dan OSPF, sedangkan reversi 2 dan OSPF tidak dapat mengakses NAT. Nah, yang pertama di sini di router NAT FA0-nya yaitu 192.168.93.121, dan subnet masknya 255.255.255.252 atau /30 yang merupakan IP NAT outside. Lalu di sini ada interface fast Ethernet 01 IP dengan IP address 192.168.93.82, 255.255.255.240 atau /28 yang merupakan IP NAT inside. Dan yang terakhir ada ETH 010 dengan IP address 192.168.93.98 dengan subnet masknya 255.255.255.240 atau /28 yang merupakan IP NAT inside. Lalu terdapat dua switch, yang satunya itu dengan IP address 192.168.093.80, sedangkan yang kedua itu 96. Yang 80 itu memiliki satu perangkat yaitu 09383, ya, dan yang 9396 memiliki perangkat dengan IP address 09399. Lalu di sini kita langsung ke konfigurasi NAT-nya. Pertama itu IP root 0.0. Ini kenapa 0.0.0? Agar bisa langsung nyambung ke semua switch yang ada di RIP versi 2 maupun yang ada di OSPF. Lalu ini IP 192.168.93.122 merupakan IP FA0 dari router 0 karena ini yang langsung nyambung ke konfigurasi NAT. Lalu di sini akses listnya ada, karena di sini switchnya ada dua, jadi akses listnya ada 20 permit dengan IP root yang 9396 dan 9380. Terus yang ini tuh 015, yaitu dari dikurang 255 yang hasilnya jadi 0015. Selanjutnya reversi 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Dita. Selanjutnya pada router versi 2 terdapat 3 kepala ya. Jadi yang pertama itu ada FA00 dengan IP address-nya tuh 93.129 dengan subnet masknya itu 252 atau /30. Lalu pada FA01-nya itu dengan IP address 93.129.3.65 dengan subnet masknya 240. Lalu yang terakhir ada ETH010 dengan IP address-nya 93.1 dan subnet masknya 224 atau /27. Nah, jadi di router IP ini terdapat dua switch yang masing-masing terhubung dengan satu buah PC. Jadi konfigurasi versi 2 ini langsung aja version 2, terus passive interface FA01 dan passive interface ETH010. Lalu masukkan networknya itu dengan 192.168.93.0. Kenapa? Karena semua kepala IP pada rancangan topologi ini kepalanya 93.0. Mungkin segitu untuk refresh versi 2. Saya lanjutkan. Oke, untuk yang OSPF, jadi di sini ada 3 kepala. Untuk yang FA00 itu IP-nya 93.125 dengan subnet masknya itu 252, itu sama dengan /30. Terus ada FA01 itu dengan IP-nya 93.125 dan subnet masknya itu /30. Terus ada ETH010. Di sini untuk IP-nya sendiri itu 93.114 dengan subnet masknya itu 248, jadi itu /29. Oke. Jadi untuk OSPF sendiri di sini ada 2 switch sama 1 PC sama 1 server. Kita langsung aja lanjut ke OSPF-nya. Jadi untuk OSPF sendiri di sini yang di passive interfacing itu yang ke dalam. Jadi
kita pasif interfacing yang FA01 sama Ethernet 010. Nah, untuk networknya sendiri itu yang 192.93.0. Kenapa? Karena kepalanya itu 93.0 semua. Terus oke. Mungkin oke, untuk yang router 0 sekarang. Jadi untuk yang router 0 itu ada 3 kepala juga. Ada yang pertama itu ada FA00 itu yang 93.122/30. Terus ada FA01 itu 93.130 dan /30 juga. Terus ada ETH010 IP-nya 126 dan /30. Nah, untuk router penghubung sendiri ini digunakan untuk menghubungkan antara RIP version 2 sama OSPF. Jadi untuk konfigurasinya, untuk yang router OSPF di sini kita masukin juga network yang sama kayak kita setting konfigurasiin itu ke OSPF yang OSPF-nya. Di sini networknya itu yang 168.930, terus 000.255 sama area 0. Terus untuk router RIP version 2 sebelumnya di router OSPF itu adalah distribute RIP subnets, itu tuh untuk menghubungkan ke RIP version. Nah, untuk router RIP version 2 di sini sama, untuk networknya juga harus sama kayak yang di setting di RIP version 2. Untuk redistribute sendiri itu berarti redistribute OSPF 99 matrix 1 itu buat menghubungin ke OSPF. Oke, selanjutnya boleh dilanjutin oleh rekan saya. Baik, kita langsung ke pengujian. Pertama dari RIP versi 2 ya. Ini udah saya print terlebih dahulu. Jadi ini dari yang ini patch yang RIP version 2 ke OSPF PC3 yang itu 09334 bisa nyambung. Terus yang kenat itu yang ke sini yang 09383 itu DHO ya, karena dari luar sendiri masuk kenat itu nggak bisa. Terus dari yang OSPF kita coba ke RIP versi 2 itu bisa ke PC0 093.66 itu bisa. Lalu yang kita coba yang kenat ya itu nggak bisa ya, itu DHO. Terus kita langsung yang ke sini. Ini yang dari pause dulu, maaf. Mohon maaf tadi di sininya ternyata saya ada tipe ini itu 168 ya. Nah, ini yang ke OSPF itu bisa ya. Terus dan juga ini yang ke RIP version 2 itu bisa. Mungkin pengujiannya sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu pembahasan tentang tata cara pembuatan kabel storage. Jadi mungkin bisa di next. Alat yang digunakan itu ada konektor RJ45, kabel UTP, terus juga ada tang crimping dan kabel tester RJ45. Bisa di next. Ini untuk langkah-langkahnya. Dan ini membahas tentang topologi jaringan pada saat praktikum offline. Ini untuk gambar topologinya. Jadi pada router yang pertama sampai ke atas itu konfigurasi untuk Red Hat. Lalu pada bawah kiri itu ada untuk Ubuntu dan sampingnya itu MikroTik. Jadi di sini dari hasil pengujian jaringan kemarin itu ada permasalahan yang dihadapi dan perkiraan solusi. Jadi untuk Red Hat itu permasalahannya yang dihadapi itu tidak bisa melakukan pengujian ping terhadap end device ke Red Hat itu sendiri. Lalu ada Ubuntu, pemasangan kabel yang kurang kencang sehingga ketika di-ping ke MikroTik dan Red Hat tidak tersambung. Solusinya, pastikan kembali sebelum melakukan pengujian bahwa kabel sudah terpasang dengan benar dan tidak longgar. Lalu pada MikroTik itu tidak bisa melakukan ping ke end device MikroTik sendiri, Ubuntu maupun Red Hat, hanya dapat melakukan ping ke jaringan luar dari setiap router. Ini untuk hasil pengujian jaringan kemarin itu ini untuk konfigurasi Red Hat-nya. Jadi IP address-nya itu 192.168.1/24, untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0, dan default gateway-nya itu 192.168.0.2. Ini pengujian ping end device ke Red Hat itu sendiri berhasil. Pengujian end device ke Ubuntu juga berhasil. Lalu ini ping end device ke MikroTik juga berhasil.
Lalu ada hasil pengujian jaringan untuk Ubuntu. Di sini IP address-nya 192.168.20.12, terus subnet mask-nya 255.255.240 atau /28, dan default gateway-nya 192.168.20.1. Pertama itu pengujian dari N-Device ke Ubuntu itu berhasil, pengujian dari Ubuntu ke N-Device Mikrotik berhasil, terus pengujian dari Ubuntu ke Ethernet 2 Mikrotik berhasil, pengujian dari Ubuntu ke Ethernet 1 Red Hat berhasil, pengujian dari Ubuntu ke ETH0 Red Hat berhasil, pengujian dari Ubuntu ETH1 ke Ubuntu ETH0 berhasil. Ini untuk hasil pengujian jaringan untuk Mikrotik. Untuk konfigurasi IP N-Device sendiri itu 192.168.30.2. Subnetnya itu yang 224 itu /27, terus gateway-nya itu yang 30.1. Next. Ini untuk hasil pengujian jaringannya, ini dari Mikrotik ke router Mikrotiknya sendiri itu berhasil. Terus dari Mikrotik ke ETH0 Red Hat itu berhasil. Terus dari pengujian Mikrotik ke ETH0 Ubuntu itu berhasil. Terus dari Mikrotik ke ETH1 Ubuntu itu berhasil. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.